Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bab 11 mengenai aspek keperilakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya. Adapun anggota kami terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama, saya sendiri, Kade Aridianingrat, yang kedua, Iputu Gede Krisna Pratama, yang ketiga, Ide Bagus Gana Manuaba, yang keempat, Nilo Puturi Kayuniasih, dan yang terakhir, Dian Sofitri Udayana. Agenda presentasi kali ini yaitu yang pertama, dilema bisnis, yang kedua, biaya dengan fungsi manajemen, yang ketiga, pentingnya manajemen biaya, yang keempat, sistem budaya tradisional versus biaya standar, yang kelima, sistem biaya standar, yang keenam, perhitungan biaya langsung atau variabel, yang ketujuh, pengendalian biaya, yang kedelapan, pengambilan keputusan, dan yang terakhir, aspek keperilakuan dan langkah biaya yang diambil. Baik, presentasi selanjutnya akan saya lanjutkan. Dalam akuntansi keuangan, istilah biaya didefinisikan sebagai suatu pengukuran dalam satuan moneter. Jumlah dari sumber daya yang digunakan untuk beberapa tujuan dalam akuntansi manajerial. Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang jangka panjang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat bagi organisasi pada saat ini atau pada masa mendatang. Di mana biaya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu biaya yang sudah kadaluarsa yang disebut dengan beban, dan biaya yang belum kadaluarsa disebut dengan biaya. Kemudian yang selanjutnya ada dilema bisnis. Indonesia Building Together atau IBT merupakan perusahaan manufaktur yang didirikan pada tahun 1995 dan berlokasi di Jakarta. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan manufaktur ini adalah beton. Pada periode tahun 1997 sampai dengan 1999 terjadi resesi industri perumahan yang menyebabkan IBT berada pada posisi yang sangat rentan. Pada saat resesi, perusahaan mengalami penurunan penjualan karena pembatalan kontrak oleh pemerintah. Manajemen malu terhadap estimasi volume untuk tahun 1999 tersebut. Resesinya terlihat lebih parah daripada yang diduga sebelumnya, sehingga biaya per kilogram yang dianggarkan saat ini terlalu tinggi ketika biaya ditetapkan atau biaya tetap diasumsikan akan diresap oleh volume output yang lebih rendah dibandingkan dengan kondisi aktual. Fakta menunjukkan bahwa area masalah dan inefisiensi ini menjadi lebih sulit untuk dideteksi. Sehingga Direktur IBT kemudian meminta penjelasan untuk masalah ini dan gesekan serius yang terjadi antara manajer keuangan dengan manajer operasi. Setelah pembahasan diperluas, ternyata sistem akuntansi biaya saat ini kelihatan lebih menekan pada masalah anggaran, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Sehingga kantor akuntan publik menyarankan mereka untuk memodifikasi sistem yang digunakan saat ini, dan jika tidak memungkinkan, hanya perlu dibuatkan dengan desain yang baru. Yang selanjutnya yaitu biaya dengan fungsi manajemen. Dalam suatu perusahaan manufaktur, biaya dibagi menjadi dua kategori besar berdasarkan aktivitas fungsionalnya, menjadi biaya manufaktur dan biaya non-manufaktur, yang juga sering disebut dengan biaya operasional atau biaya beroperasi. Biaya manufaktur merupakan seluruh biaya yang berhubungan dengan aktivitas pabriksi perusahaan, di mana biaya manufaktur itu dapat dibagi menjadi 9, yaitu yang pertama, bahan baku langsung atau semua bahan baku yang menjadi satu bagian integral dari produk jadi. Contohnya itu kayu adalah bahan baku dari kursi. Kemudian yang kedua, tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang dilibatkan secara langsung dalam pabrik atau pembuatan produk. Contohnya adalah gaji tenaga kerja. Kemudian
Tenaga kerja tidak langsung adalah seperti gaji renyelia dan penjaga bangunan. Kemudian yang keempat, biaya overhead pabrik dapat didefinisikan sebagai seluruh biaya manufaktur kecuali bahan baku dan tenaga kerja langsung. Kemudian yang kelima, biaya pencegahan merupakan biaya yang terjadi untuk mencegah dihasilkannya produk cacat. Yang keenam, biaya penilaian merupakan biaya yang dibuat untuk melakukan pemantauan atau inspeksi. Biaya ini dikeluarkan untuk mendeteksi kegagalan produk. Kemudian yang ketujuh ada biaya kegagalan internal. Merupakan biaya kegagalan yang terjadi selama proses manufaktur atau proses produksi, seperti biaya bahan baku sisa dan inspeksi ulang. Yang kedelapan, biaya penjualan adalah semua yang dihubungkan dengan aktivitas penjualan dan pengiriman dari produk. Dan yang terakhir, ada biaya umum dan administrasi. Mencakup semua biaya yang terjadi dalam kaitannya dengan pelaksanaan aktivitas umum dan administrasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Krishna. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Perkenalkan, nama saya Putu Gede Gresa Purnaputra. Materi selanjutnya yaitu pentingnya manajemen biaya. Kebanyakan pendapatan penjualan dalam suatu perusahaan dihasilkan dengan menghasilkan biaya. Oleh karena itu, manajemen biaya adalah penting. Anggaran biaya dan analisis data. Data biaya adalah salah satu cara mengendalikan dan mengatur biaya guna memperbaiki laba bersih. Jika misalkan proporsi biaya iklan yang terlalu tinggi terhadap laba bersih, sementara jika tidak memberi iklan juga akan menciptakan masalah, maka sebaiknya dilakukan pemotongan terhadap biaya iklan. Satu dari cara terbaik untuk mengatur iklan adalah memahami bahwa terdapat banyak jenis biaya. Jika satu biaya dapat dikenali dari jenis biaya yang sedang dipertimbangkan, keputusan yang lebih baik akan dapat dibuat. Materi selanjutnya yaitu sistem biaya tradisional. Yang pertama yaitu tujuan dan penggunaan sistem akuntansi biaya. Akuntansi biaya mengidentifikasi dan menguantifikasi, mengakumulasikan dan melaporkan berbagai elemen biaya yang berkaitan dengan produksi barang. Akuntansi biaya membantu perencanaan, pengendalian, dan evaluasi aktivitas operasional harian dan orang yang bertanggung jawab untuk itu. Data biaya juga memainkan peranan dalam analisis dan penilaian profitabilitas relatif atau tingkat diinginkannya suatu alternatif keputusan. Pendekatan dan sistem yang digunakan dalam menyediakan informasi biaya sangat berbeda satu sama lain. Setiap jenis memiliki aspek keperilakuannya sendiri. Tidak peduli apakah suatu organisasi memproduksi dan menjual produk atau memberikan jasa, organisasi tersebut perlu mengetahui biaya-biayanya. Data biaya harus diakumulasikan untuk berbagai tujuan eksternal dan internal. Selanjutnya yaitu sistem biaya tradisional atau historis. Fokus utama sistem biaya tradisional terletak pada identifikasi dan akumulasi biaya per unit produk atau jasa. Sistem tersebut digunakan untuk menghitung nilai persediaan dan data biaya harga pokok penjualan atau jasa yang diberikan untuk pelaporan keuangan eksternal. Kelemahan utama dari sistem biaya tradisional ini adalah bahwa persyaratan akuntansi keuangan menuntut agar biaya menuruti produk atau jasa memperhitungkan semua biaya, baik yang dapat ditelusuri ke suatu produk atau jasa maupun yang terjadi untuk satu periode waktu tertentu atau untuk lebih dari satu objek biaya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa informasi yang diberikan oleh sistem biaya tradisional tidak sesuai dengan tujuan pengendalian modern selain memberikan informasi bermanfaat atau perencanaan dan pengambilan keputusan manajerial yang sedikit. Baik, sekian presentasi dari saya akan dilakukan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang berjudul Sistem Biaya Standar. Saya akan menjelaskan ruang lingkupnya terlebih dahulu. Pada awalnya, sistem biaya standar merupakan pencatatan biaya produksi standar. Unit-unit dari aliran persediaan sepanjang akun persediaan pada biaya standar per unit. Ketika harga yang sebenarnya diketahui, ayat jurnal penyesuaian dibuat dan dinyatakan kembali pada setiap akun neraca
dari standar ke aktual. Komponen dari ayat jurnal penyesuaian ini menyediakan informasi tentang kinerja periode perusahaan, terutama mengenai efisiensi, produksi, dan pengendalian biaya. Sistem biaya standar mencerminkan pencampuran yang potensial efektif dari akuntansi dengan konsep pengendalian dari teori organisasi modern. Biaya standar adalah sasaran biaya per unit produk atau jasa yang ditentukan sebelumnya secara ilmiah, yang dikembangkan melalui studi teknik dan akuntansi. Biaya standar mencerminkan estimasi terinci dan canggih mengenai besarnya biaya untuk melaksanakan suatu tugas tertentu atau menghasilkan suatu produk tertentu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan sistem biaya standar dan anggaran fleksibel. Ayat jurnal penyesuaian dibuat pada akhir periode untuk menyatakan kembali akun persediaan sebagai akibat dari perbedaan antara akun saldo biaya standar dan akun saldo aktual. Untuk biaya langsung, seperti bahan baku dan tenaga kerja, penyesuaian ini mencerminkan varians harga atau tingkat upah tenaga kerja dan varians efisiensi atau kuantitas. Untuk biaya umum, ayat jurnal penyesuaian ini menyesuaikan input overhead yang disalahgunakan. Untuk overhead variabel, kesalahan dalam pembebanan overhead terdiri atas penjumlahan dari varians pengeluaran dan varians efisiensi. Untuk overhead tetap, kesalahan dalam pembebanan overhead terdiri atas jumlah varians pengeluaran dan varians volume. Selanjutnya, kompatibilitas dengan konsep teori organisasi modern. Sistem biaya standar memiliki potensi untuk digunakan sebagai alat bantu dalam meningkatkan motivasi dan keselarasan tujuan dan sebagai alat untuk mencapai tingkat pengendalian yang oktoratis dan koersif. Untuk mencapai nilai pengendalian terbesar yang mungkin, kebanyakan sistem harus melalui modifikasi-modifikasi tertentu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi perhitungan biaya langsung atau variabel. Perhitungan biaya langsung atau variabel ini mempunyai filosofi yang mendasari, yaitu untuk memfasilitasi pengambilan keputusan dan pengendalian biaya tanpa perlu untuk menyusun laporan pelengkap yang menghabiskan banyak waktu. Suatu filosofi perhitungan biaya baru diperkenalkan sejak tahun 1930. Metode yang disebut perhitungan biaya langsung atau biaya variabel ini dianggap memberikan hasil yang lebih berarti bagi manajemen dan mereka yang berhadapan dengan pengambilan keputusan sehari-hari berdasarkan hasil akuntansi biaya. Salah satu atribut yang paling diterima dengan baik adalah metode tersebut menghindari terminologi akuntansi yang membingungkan yang menjelaskan hubungan biaya, volume, laba. Selanjutnya, perhitungan biaya langsung atau variabel ini mempunyai dorongan keperilakuan. Menurut Hawkins, bahwa konsep, prinsip, dan praktik akuntansi adalah bagus secara keperilakuan maupun teknis jika yang pertama, menghambat manajer dari pengambilan berbagai tindakan operasi yang tidak menguntungkan guna membenarkan adopsi atas suatu alternatif akuntansi. Yang kedua, menghambat adopsi atas praktik akuntansi oleh perusahaan yang hanya menciptakan ilusi kinerja. Baik, sekian dari presentasi saya, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Perkenalkan, nama saya Niluh Puturika Yuniasih dengan NIM akhir 2017. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu pengendalian biaya, di mana dalam pengendalian biaya merupakan suatu proses atau usaha yang dalam menetapkan standar pelaksanaan yang bertujuan untuk perencanaan sistem informasi, membandingkan pelaksanaan dengan perencanaan, menentukan dan mengatur penyimpangan-penyimpangan, serta melakukan koreksi perbaikan atas perencanaan tersebut, guna
untuk secara efektif dan efisien dalam penggunaan biaya. Di mana dalam pengendalian biaya, membagi biaya ke dalam beberapa bagian merupakan hal penting karena setiap bagian perusahaan memerlukan biaya yang berbeda-beda. Serta kegunaan dalam pembagian biaya tersebut dapat mengoreksi kesalahan yang akan terjadi di masa mendatang sesuai dengan perencanaan yang akan dilakukan. Seperti biaya kapasitas, merupakan seluruh biaya organisasi dan pabrik yang terus terjadi. Dalam biaya kapasitas ini dapat digunakan pengendalian biaya yang bertujuan atau tidak dapat dikurangi tanpa merugikan kompetensi organisasi untuk memenuhi tujuan jangka panjang. Seperti ada halnya biaya dekrisioner atau disebut juga biaya terprogram, adalah biaya yang muncul dari keputusan periodik atau keputusan tahun sebelumnya mengenai jumlah maksimum yang akan dikeluarkan. Materi selanjutnya ada pengambilan keputusan, di mana dalam pengambilan keputusan merupakan pemilihan alternatif perilaku atau kelakuan tertentu dari 2 atau lebih alternatif yang ada. Beberapa situasi pengambilan keputusan yang umum seperti yang pertama itu ada keputusan bauran produk, di mana produk-produk yang akan jauh lebih mampu untuk memutuskan produk yang akan didorong dan produk mana yang tidak akan menguntungkan perusahaan ke depannya. Bauran produk ini termasuk hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pengambilan keputusan. Yang kedua ada penentuan harga produk, di mana pengambilan keputusan atas penentuan harga produk ini menjadi langkah awal untuk suatu produk pada umumnya diterima di pasar dan diuji secara ekstensif oleh perusahaan yang memiliki reputasi dalam industri tersebut. Yang ketiga ada penetrasi pasar, di mana manajer dapat menggunakan biaya variabel sebagai dasar untuk penentuan harga ketika mereka bermaksud memasuki pasar baru dengan produk yang sudah ada atau ketika mereka terpaksa menghadapi persaingan yang semakin meningkat selama periode di mana permintaan menurun atas produk mereka. Lalu selanjutnya ada kampanye dan iklan promosi. Pengambilan keputusan dalam kampanye dan iklan promosi tersebut sangatlah diperlukan untuk meningkatkan volume penjualan saat ini, di mana dalam pengambilan keputusan perusahaan dapat meluncurkan kampanye dan iklan promosi jika perusahaan menggunakan sistem perhitungan biaya tradisional, maka keputusan tersebut kemungkinan besar hanya akan didasarkan pada perbandingan antara tambahan biaya dengan prospek peningkatan dengan volume penjualan. Jika perhitungan biaya langsung juga memberikan informasi atau berbagai alternatif, semakin tinggi kontribusi dari produk yang dipromosikan atau diiklankan, maka semakin besar manfaat bersih potensialnya yang didapatkan oleh suatu perusahaan. Di mana semakin rendah margin kontribusi, maka semakin banyak tambahan unit yang harus dijual untuk menutupi tambahan biaya tersebut. Materi selanjutnya yaitu ada aspek keperilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Dalam aspek keperilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih ada beberapa statement tentang ini, yaitu pertama ada penetapan standar, di mana elemen penetapan standar ini merupakan elemen yang paling penting berpengaruh dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu biaya. Standar yang digunakan sebagai kriteria memiliki fungsi ganda, yaitu yang pertama ada fungsi sebagai tujuan untuk memotivasi pengendalian biaya, dan fungsi yang kedua yaitu sebagai alat evaluasi kinerja, di mana standar ini akan menghasilkan perilaku pekerja
yang efisien hanya jika standar tersebut diterima sebagai tingkat aspirasi oleh individu untuk siapa standar ini dibuat dan evaluasi kinerja tersebut didesain. Jadi ada beberapa pendapat para ahli seperti Raymond Mills dan Roger Van mengemukakan 4 persyaratan utama dalam sistem pengendalian secara keperilakuan. Yang pertama itu, standar harus ditetapkan dengan cara yang sedemikian rupa sehingga orang dapat menerimanya sebagai sesuatu realistis dan bukan hanya omongan semata. Jadi itu dapat diterima oleh masyarakat luas dan bukan hanya manipulasi semata. Yang kedua itu, orang-orang harus merasa bahwa mereka memiliki pengaruh dalam menciptakan tujuan mereka sendiri. Dalam memotivasi orang-orang ini, mereka harus yakin bahwa mereka dapat menetapkan tujuannya mereka sendiri. Yang ketiga itu, orang-orang harus yakin bahwa mereka tidak akan dihukum secara tidak adil untuk variasi normal yang terjadi secara kebetulan dalam kinerja tersebut. Yang keempat, umpan balik atas kinerja haruslah bertujuan untuk koreksi maupun evaluasi. Lalu selanjutnya ada partisipasi dalam penetapan standar, di mana partisipasi dalam penetapan standar ini dibahas secara ekstensif dalam akuntansi keperilakuan ini, di mana menurut Michel Foran dan De Coster meringkas logika, di mana jika seorang pekerja berpartisipasi dalam menetapkan standar kinerjanya sendiri, maka ia akan membuat komitmen yang tegas terhadap standar tersebut sehingga akan bekerja keras untuk mencapainya. Partisipasi dalam penetapan standar ini merupakan keinginan dari diri kita sendiri bagaimana untuk dapat bekerja keras untuk mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. Tingkat partisipasi yang tidak ideal bergantung pada pertimbangan produksi dan manusia serta akan bervariasi dari situasi ke situasi. Bahkan orang yang tidak mau dibebani dengan tanggung jawab partisipasi dan keraguan setelah pengambilan keputusan sebelumnya mengenai kebijakan dari pilihan mereka. Dalam beberapa survei membuktikan bahwa dalam perusahaan terorganisasi secara demokratis, partisipasi aktif dalam penetapan tujuan dan sasaran tersebut adalah sumber penting dari kepuasan karyawan. Namun dalam organisasi yang okratis, karyawan seringkali mengindikasikan bahwa mereka menyukai pekerjaan mereka karena mengetahui kemana mereka akan memperoleh keputusan atau keuntungan yang didapat. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Perkenalkan, nama saya Dian Sapitri Dayana, NIM akhir 036. Di sini saya akan membahas mengenai standar yang ketat versus standar yang longgar. Nah, untuk berfungsi sebagai alat motivasi, suatu standar yang digunakan itu harusnya tidak boleh terlalu ketat ataupun tidak boleh terlalu longgar. Tingkat ketetatan yang diharapkan harusnya dievaluasi setiap situasi berdasarkan jenis produk yang diproduksi, barang atau jasa yang akan diserahkan, dan kepribadian dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tanpa memperdulikan tingkat partisipasi atau keketatannya, setelah standar itu ditetapkan, standar itu harus terus diperbarui sehingga dapat mempertahankan relevansinya. Kemudian yang selanjutnya itu ada penerapan overhead. Praktik umum untuk membebankan overhead manufaktur tetap dan variabel ke produk pada tarif estimasi yang didasarkan pada tingkat kapasitas yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika dasar yang digunakan untuk penyerapan berbeda dengan yang telah ditentukan sebelumnya, maka varian yang dibebankan terlalu tinggi dan terlalu rendah itu akan terjadi.
Yang selanjutnya itu ada alokasi biaya tidak langsung. Nah, salah satu keputusan paling kontroversial yang dihadapi oleh setiap organisasi adalah apakah akan mengalokasikan biaya tidak langsung pada produk dan atau pusat pertanggungjawaban dan dasar alokasi yang akan digunakan. Dalam riset yang didukung oleh National Association of Accounting atau NAA, James Frech dan Su S. Liao menemukan bahwa perusahaan responden membedakan dengan tegas dua jenis biaya tidak langsung, yaitu ada biaya jasa korporat dan ada biaya administrasi korporat. Di mana biaya jasa korporat adalah biaya jasa yang dilakukan secara sentral untuk manfaat korporasi dan berbagai pusat pertanggungjawaban. Biaya ini termasuk biaya akuntansi, pengolahan data, what's line, penelitian dan pengembangan, serta memiliki beberapa hubungan yang dapat diidentifikasikan dengan tingkat aktivitas dari berbagai pusat tanggung jawab. Yang kedua, biaya administratif korporat, di mana biaya administrasi korporat adalah biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan kantor korporat. Biaya ini termasuk gaji, hubungan masyarakat, dan biaya korporat lainnya yang terjadi untuk menjalankan perusahaan secara keseluruhan. Tidak ada hubungan yang jelas antara biaya administratif ini dengan tingkat operasi dari berbagai pusat biaya dan atau laba di seluruh organisasi. Kemudian yang selanjutnya analisis varian. Unsur utama dari pengendalian biaya adalah perbandingan secara periode antara biaya accrual dengan sasaran biaya yang sudah ditentukan sebelumnya, baik dalam bentuk anggaran maupun standar. Perbandingan tersebut juga akan menghasilkan sejumlah varian karena mustahil bahwa biaya aktual yang terjadi akan setara dengan standar atau anggaran dari elemen operasional yang akan dikendalikan. Varian tersebut dapat merupakan hasil dari berbagai penyebab. Beberapa di antaranya dapat dijelaskan dan dikendalikan, sementara yang lain tidak dapat dijelaskan maupun dikendalikan. Yang selanjutnya, keputusan investigasi varian. Keputusan manajemen semata-mata bergantung pada penilaian atas signifikansi diskrepansi yang diamati. Varian ini memiliki signifikansi pengendalian hanya jika varian tersebut berasal dari penyebab yang dapat ditentukan. Dengan kata lain, tidak bersifat acak dan rentan terhadap tindakan perbaikan. Kerumitan permasalahannya sebenarnya terletak pada fakta bahwa tanpa investigasi, manajemen tidak memiliki dasar untuk menentukan apakah varian tertentu ditimbulkan dari penyalahgunaan yang dapat diidentifikasikan dan dikendalikan, atau apakah varian tersebut bersifat acak atau tidak dapat dikendalikan. Meskipun ada beberapa model keputusan yang direkomendasikan, tidak ada satupun di antaranya yang digunakan secara luas dalam membuat keputusan investigasi. Sebaliknya, manajemen masih menggunakan penilaian subjektif dan aturan-aturan berdasarkan pengamalan ketika merumuskan apakah investigasi dan tindakan perbaikan diinginkan atau dapat dibenarkan secara ekonomi. Kemudian yang terakhir itu ada aspek keperilakuan. Komponen khusus dari kebijakan pengendalian yang dapat mempengaruhi respon manusia itu ada beberapa faktor diantaranya. Yang pertama, batas pengendalian. Kisaran hasil kinerja yang dianggap dapat diterima oleh manajer adalah batasan pengendalian. Batasan ini menentukan mudah atau tidak atau sulitnya seseorang yang dikendalikan untuk berkinerja dalam kisaran yang dapat diterima dan banyaknya ruang yang mereka miliki untuk gagal sekali waktu. Tingkat toleransi ini dapat mempengaruhi kinerja aktual mereka. Yang kedua, ada hasil umpan balik. Tidak seperti mesin, informasi umpan balik mengenai kinerja manusia akan menimbulkan perasaan keberhasilan atau kegagalan dalam diri individu yang dikendalikan. Umpan balik yang positif akan memberitahu mereka bahwa mereka ada pada jalur yang tepat dan akan memotivasi mereka untuk mengulangi usaha yang sama. Umpan balik yang negatif tidak akan secara otomatis mendorong mereka untuk melakukan
usaha yang lebih besar, tetapi hal tersebut dapat secara perlahan-lahan menurunkan tingkat aspirasi mereka serta mengikis tingkat usaha dan kinerja mereka. Kemudian yang ketiga ada keketatan pemaksaan. Pemaksaan yang ketat atas kebijakan pengendalian yang akan menimbulkan tekanan dalam diri individu yang dikendalikan. Sementara tekanan dapat menyegarkan individu-individu tertentu, tekanan tersebut dapat mengintimidasi yang lain dan menurunkan kinerja mereka yang sudah buruk menjadi lebih buruk lagi. Dalam jangka panjang, pemaksaan yang longgar akan menurunkan motivasi individu untuk berjuang bagi pencapaian tujuan. Kemudian yang terakhir itu ada struktur penghargaan. Orang atau kelompok akan memodifikasi perilaku mereka yang tidak diinginkan dan mengulangi perilaku yang diinginkan ketika mereka memandang bahwa perubahan atau pengulangan perilaku tersebut disertai dengan penghargaan intrinsik maupun ekstrinsik. Karena terdapat efek umpan balik psikologis antara berbagai faktor dan kebijakan pengendalian dengan kinerja masa depan. Kebijakan pengendalian yang ideal harus dibuat khusus dan bervariasi dari situasi ke situasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami lanjutkan dengan sesi diskusi dan terima kasih.